Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas bab ke-8 dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 dengan tema berempati itu mudah, menghormati itu indah. Adapun pada konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah yaitu kita akan mempelajari bagaimana hidup indah dengan perilaku terpuji, yaitu empati, hormat kepada orang tua dan guru. Nanti kita akan mempelajari bagaimana perilaku menghormati orang tua sebagai implementasi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan perilaku empati sebagai implementasi dari Quran surah An-Nisa ayat 8. Kemudian kita menemukan konsep tentang hormat dan patuh kepada orang tua, menemukan konsep dan makna tentang empati terhadap sesama, dan kita terapkan perilaku empati, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalau kita cermati gambar yang ada pada buku ini, kita akan melihat di sana ada seorang anak bayi dan ibunya, dan ada murid-murid yang sedang mencium tangan gurunya. Ini adalah bagian dari sikap empati kita kepada orang tua dan guru. Nah, kita masuk kepada pengertian empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Atau dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila ada kerabat, anak yatim dan orang miskin ingin ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya. Jadi kemudian sikap empati ini akan timbul apabila, yaitu yang pertama, kalau kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, kalau kita mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yaitu kalau ketiga, kita bisa menjadi orang lain yang merasakan. Begitu juga sikap empati Rasulullah ini menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da, akhrajahu Al-Bukhari. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mukmin yang lain. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, yaitu kita peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Nah, kita masuk kepada bagian yang D. Mari kita menghormati orang tua kita. Kalau kita melihat banyak sekali jasa-jasa yang telah orang tua berikan kepada kita. Di antaranya ibu kita adalah yang mengandung kita dengan susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu kemudian menyusui kita selama 2 tahun. Ibu dan ayah memelihara kita, kemudian sampai kita mampu hidup mandiri. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu dan ayah kita telah memberi bekal pendidikan untuk kita,
dan ibu dan ayah kita memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Begitu besar jasa orang tua kita kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Kemudian pada penggalan ayat wabil walidaini ihsana, Allah menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi an Abdullah ibn Umar qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayi'uka 'alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala irji' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Nah, hadis ini anak-anak sekalian menegaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita. Cara atau perilaku kita menghormati kedua orang tua kita dapat diwujudkan dengan cara berikut ini, yaitu yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup, kita memperlakukannya keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Kemudian yang keempat, membahagiakan keduanya. Dan kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, jika keduanya muslim, kita bisa mendoakan mereka setiap saat agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita harus melaksanakan wasiatnya. Kemudian menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Kemudian berikutnya adalah menjaga nama baik mereka. Kemudian kita akan membahas bagian yang yaitu mari menghormati guru. Kalau kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru kita. Karena mengapa? Dikarenakan guru kita adalah orang tua kedua kita di sekolah setelah orang tua kita yang pertama di rumah. Gurulah yang menjadikan kita sebagai orang yang pandai, memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Cara kita berbakti kepada guru di antara lain dengan bersikap. Yang pertama, kita mengucapkan salam apabila bertemu, kemudian memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Kemudian yang ketiga, kita harus rendah hati, sopan dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihat-nasihat guru kita. Kemudian melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, anak-anak, sekian materi kita pada bab ke-8 ini. Semoga kita bisa
memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.